Pernah gagal nggak bang? Seorang pemuda bertanya begitu ke saya. Sebuah pertanyaan yang konyol sih. Ya kali, masa nggak pernah gagal? Pernah dong. 1. Ini adalah kegagalan pertama yang saya ingat, yaitu ketika kelulusan sekolah dasar dulu, nilai saya nggak paling tinggi. Padahal sejak kelas 1 hingga kelas 6, saya selalu juara 1. Pas kelulusan malah juara kedua. Dan karena biasanya selalu juara pertama, kemudian tiba-tiba menjadi juara kedua, maka rasanya tuh nggak bisa dilukiskan. Sedih banget pokoknya. Saya saja sampai menangis karena hal ini. 2. Kegagalan kedua yang paling saya ingat adalah ketika tidak berhasil menjadi juara Olimpiade Kimia tingkat provinsi ketika SMA dulu. Cuma menjadi juara 2 saja. Padahal saya sudah berusaha maksimal melahap buku-buku kimia perguruan tinggi ketika masih duduk di kelas 2 SMA. Tapi takdir Allah berkata lain, saya nggak juara pertama, cuma juara 2. Kegagalan berikutnya, yang ketiga, adalah ketika saya tidak berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan ternama. Padahal IPK saya ketika lulus sarjana nyaris cum laude, bagus banget lah. Tapi karena kondisi kaki saya yang begini, saya nggak berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Bagaimana perasaan saya? Tentu saja sedih. Dan bahkan dulu saya beberapa kali malah sempat berpikir begini, kalau cari kerja saja susahnya bukan main, bagaimana nanti saya menafkahi anak dan istri? Dan masih banyak lagi kegagalan yang lain. Akan panjang sekali podcast ini jika semua kegagalan dalam hidup saya dituliskan, maka cukup 3 itu saja. Dulu saya menganggap semua itu adalah kegagalan yang harus saya lupakan. Bikin sedih soalnya. Ngapain juga kan mengingat-ingat sesuatu yang gak kita sukai, mending dilupakan. Tapi sekarang ketika saya memikirkan ulang kembali semua perjalanan hidup saya dari kecil, remaja, hingga dewasa, semua itu sebenarnya bukan kegagalan sih, tapi adalah sebuah episode kehidupan yang memang harus ada. Kan gak menarik juga kalau sepanjang kehidupan kita isinya keberhasilan terus. Gak ada cerita yang bisa dibagikan ke anak cucu nantinya. Nah, kalau ada kegagalan-kegagalan kecil di sepanjang hidup kita, ini menjadi bumbu yang membuat cerita kita menjadi menarik dan menginspirasi orang-orang, terutama anak dan cucu kita kelak. Mereka akan mengingat kita dalam-dalam karena memang ada pelajaran dan kisah yang menarik di sana. Mereka akan bangga dan mungkin akan berkata, cerita kehidupan ayahku hebat, aku juga harus demikian, agar ayah bangga. Kan keren jadinya. Kegagalan itu memang harus ada, agar keberhasilan menjadi sangat manis dirasakan, agar kesuksesan menjadi hal yang begitu indah untuk diceritakan. Coba bayangkan kalau dulu saya mudah sekali mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Bisa jadi bisnis online yang sekarang sedang saya kerjakan nggak pernah ada, nggak pernah terlaksana karena saya memang sibuk bekerja dan pasti nggak punya waktu lagi buat mikirin yang lain. Dilalahnya Allah memang menakdirkan saya dulunya nggak diterima kerja di mana-mana, sehingga saya harus berpikir keras untuk bisa sekedar bertahan hidup. Dari sinilah kemudian Allah hadirkan takdir yang lain yang jauh lebih baik. Dulu saya pikir menjadi karyawan adalah hal terbaik. Bayangkan lulus dari perguruan tinggi ternama di Indonesia dengan nilai yang sangat amat memuaskan, lalu mudah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Nikmat sekali kan? Tapi Allah berkata lain, dan Dia selalu punya yang terbaik untuk kita. Sekali lagi ya saya bilang, Dia punya yang terbaik untuk kita. Maka apapun yang terjadi padamu sekarang, cobalah untuk selalu berbaik sangka ke Allah ya. Nikmati saja dan tunggu, pasti nanti ada kejutan di ujung jalan sana.